Shalom, apa kabar? Saya yakin dan percaya semua keadaan sehat walafiat dalam perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 3 Oktober 2021, ibadah online GBI Cahaya Mulia 2. Dan minggu ini adalah minggu pertama, jadi persiapkanlah diri dengan baik untuk sama-sama kita akan adakan perjamuan kudus. Nah, mari kita yel-yel untuk menyemangati diri kita sendiri. Saya antusias, saya excellent, saya semangat. Haleluya, amin. Mari kita berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh masuk ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada hari yang bahagia, kami akan mendengar sebagian firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, sehingga kami mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, dan kami diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Terpujilah nama Tuhan, sempurnakan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, pada hari ini kita akan mendengar sebagian firman Tuhan dengan tema ialah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ayat firman Tuhan diambil dari Matius, ya. Matius 28 ayat 29. Matius 28 ayat 29, ya. Yang mengenai kalimat Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kita akan bahas adalah yang ke-1 ialah mengenai Bapa, yang kedua Putra, yang ketiga Roh Kudus, ya. Nah, baik. Kita lihat dulu ya mengenai Bapa. Kalimat Bapa itu kita sudah tidak asing lagi. Kita bisa lihat di firman Tuhan yang kita selalu berdoa, Bapa kami dalam surga, ya, dia ada di Matius 6 ya, ayat 9 ya. Yang kedua adalah putra atau anak Allah, ya itu kita bisa lihat di setiap Natal, kita selalu ucapkan kata-kata ini ya, yang ada di Yesaya. Ada di Yesaya ya, kita lihat di situ ada kalimat putra ya. Yesaya 9 ayat 5 ya, Yesaya 9 ayat 5 ada putra. Ya, di sana kita bisa baca telah lahir seorang anak ya. Nah, yang terakhir yang kita akan bahas Roh Kudus ya. Roh Kudus ya, Roh Kudus. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 ya. Akan diberi penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus ya. Nah, kita lihat Roh Kudus yang akan banyak kita bahas ya. Ya, yang pertama yang kita lihat tadi ada 3 yang kita akan bahas. Allah Bapa ya, atau disebut Bapa, di mana Allah merupakan Bapa dari segala pencipta dunia ini ya. Ya, yang kedua Allah sebagai anak, seperti yang kita ketahui bahwa Allah menjelma menjadi anak manusia untuk menghapus dosa-dosa manusia ya, atau di Yohanes 1 ayat 14 ya. Yang ketiga Allah sebagai Roh Kudus, di mana Allah sendiri memberikan kepada kita suatu pengetahuan tentang kasih, sehingga kita diwajibkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain ya. Yohanes 14 ayat 26 ya, penghibur, penolong, yaitu Roh Kudus ya, yang Tuhan Yesus janjikan dan sudah diberikan kepada kita ya. Nah, yang pertama kita Bapa ya, yang bahas Bapa ya, peran Bapa ya, di mana di Kejadian 1 ya, di Perjanjian Lama kita bisa mulai ya baca mulai Allah menciptakan langit dan bumi ya, di Kejadian 1 ayat 1 ya. Jadi Allah pencipta langit, bumi dan segala isi, dan
ada Tuhan Yesus waktu mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, karena murid bertanya bagaimana seharusnya berdoa, ya. Diajarkanlah doa Bapa kami, ya. Diawali dengan Bapa, ya. Nah, itu ya, jadi sungguh luar biasa banyak ayat-ayat mengenai Bapa, ya. Ya, jadi Bapa tuh mengasihi manusia, ya, dan manusia sudah jatuh dalam dosa, dan Bapa mengutus anaknya, ya, untuk supaya manusia kembali dilayakkan, ya, menjadi kudus milik Tuhan Yesus Kristus, milik Allah Bapa di surga, ya. Dia mengutus anaknya yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kita, ya, sehingga kita bisa masuk ke hadirat Allah, bisa berdoa langsung, memanggil Allah Bapa di surga, ya. Itu luar biasa, ya. Jadi kita mengucap syukur karena begitu besar kasih Allah pada manusia, sehingga Dia mau bisa mengampuni kita dengan perantara Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib, ya. Jadi Bapa luar biasa, ya. Jadi Bapa mengutus anaknya, ya. Bisa lihat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi syaratnya kita harus percaya supaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Percaya saja, beriman saja, lakukan firman Tuhan, kita diselamatkan. Amin. Kita berasal dari surga, akan kembali kepada surga, kepada Allah Bapa. Amin. Nah, kita lihat yang kedua adalah putra, ya. Putra, ya. Jadi kita karena belas kasihan dari Allah Bapa mengutus putranya yang tunggal menebus dosa kita di kayu salib. Dan sebelumnya juga Tuhan Yesus Kristus memberi contoh, ya, manusia bagaimana untuk jadi manusia yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, ya. Demikian juga Tuhan Yesus Kristus, ya, memberitakan Injil, dan mujizat demi mujizat terjadi sehingga banyak orang percaya, bertobat, terima Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Amin. Dia adalah penebus, ya. Kristus adalah Tuhan yang hidup, yang menolong, memberi contoh, memberi teladan kepada kita, ya. Karena satu orang berdosa, Adam, kita berdosa, tapi satu, ya, Tuhan Yesus Kristus menebus dosa kita, ya. Nah, itu, ya, yang kedua. Yang ketiga ialah yang kita membahas Roh Kudus, ya. Roh Kudus, ya. Nah, yang tadi ayat yang saya bacakan mengenai Roh Kudus, ya, yang adalah penolong, penghibur, ya. Tetapi kita juga harus belajar, harus mengetahui juga, ya, baik di perjanjian lama, ya, ada mengenai Roh Allah, ya, ada Roh Tuhan, ya. Jadi kita lihat di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang, ya. Jadi kita sungguh-sungguh mengerti firman Tuhan, ya. Jadi sebelum Roh Kudus, Roh penolong itu, Roh kebenaran itu, ada Roh Allah, ya, yang dibahas, ya, di Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang, ya. Jadi kita tahu, ya, ingat, ya, itu ada Roh Allah. Yang kedua yang kita bisa lihat mengenai Roh, ya, di Matius 1 ayat 18, ya, mengandunglah dari Roh Kudus, ya. Kita tahu Maria mengandung dari Roh Kudus, ya. Nah, itu, ya, Roh Kudus, ya. Yang ketiga kita lihat Matius 4 ayat 1, maka Yesus
dibawa oleh roh ke padang pasir untuk dicobai iblis ya. Jadi itu juga ada roh ya yang ya. Nah, keempat kita lihat Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Berkatalah Roh Kudus. Roh Kudus memberi tugas ya kepada Barnabas. Roh Kudus yang memberi tugas ya. Nah, jadi Roh Kudus luar biasa ya. Yang kelima, contoh yang kelima 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Amin. Artinya Allah memberi kita bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus ya. Roh Kudus ada dalam kita. Roh Kudus menolong kita, membantu kita. Amin. Dari banyak masalah, banyak kesulitan, banyak problem. Roh Kudus lah yang memberi ya kepada kita. Kita baik baca dulu ya ayatnya yang tadi Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Jadi Roh Kudus sangat penting sekali untuk kita ya. Karena dia akan menginsyafkan, mengingatkan kita, menghibur, menguatkan kita, akan memberi kasih tahu kita bahwa jangan berbuat itu salah, itu berdosa, itu jahat. Nah, Roh Kudus lah yang ada dalam kita yang akan mengingatkan kita. Jadi marilah kita kepenuhan Roh Kudus sehingga kita selalu parkir di hadirat Allah, sehingga Roh Kudus itu akan bekerja, tidak dipadamkan ya. Roh Kudus akan aktif. Kita harus terus-menerus aktifkan Roh Kudus ya sehingga kita peka, kita bisa membedakan roh jahat dan roh yang benar, yang dari Tuhan ya. Kita dapat kepekaan, dapat langsung diingatkan oleh Roh Kudus pada kita ya. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu dan Roh Kudus yang akan mengingatkan, dan Roh Kudus juga kita akan bisa bilang dimeteraikan oleh Roh Kudus. Amin. Dia itu luar biasa ya. Jadi firman Tuhan kita 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Apabila kita ciptaan baru, kepenuhan Roh Kudus, nah kita betul-betul milik Tuhan Yesus Kristus ya. Kalau Roh Kudus sudah turun dalam kita, kita terima Roh Kudus dan kita ucapkan, buka hati terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Roh Kudus ada dalam hati kita sebagai Tuhan Raja Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Raja Juru Selamat kita. Ya, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Roh Kudus dengan kuasa yang Tuhan berikan kepada kita, kita akan melakukan perkara yang luar biasa, yang dahsyat. Amin. Roh Kudus akan menolong, membantu kita, ya, mengingatkan kita banyak hal yang kadang kita tidak tahu, tapi kita akan diingatkan oleh Roh Kudus, ya. Roh Kudus akan bekerja, ya. Jadi marilah setiap hari kita minta pengurapan dari Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, urapi kami, penuhi kami dengan Roh Kudus sehingga ada kuasa, ya, dan ada malaikat Tuhan mengelilingi, menjagai kita, menjauhkan kita dari mara bahaya, ya. Jadi mintalah setiap hari pengurapan, ya, biar Roh Kudus yang mengurapi, yang bekerja, urapan Roh Kudus yang luar biasa dahsyat yang akan kita terima, ya, biar sifat Roh Kudus juga yang dimiliki Allah, ya,
berikan kepada kita. Amin. Roh Kudus, roh yang benar, ya, selalu memberi kebenaran, ya, kepada kita, ya, apa yang harus dilakukan, apa yang tidak. Amin. Ya, biar Roh Kudus selalu menyertai kita, ya. Jadi jangan sampai dipadamkan, ya. Jadi si Roh Kudus mau bekerja, asal kita mau bekerja sama dengan benar dan baik, kita tunduk taat pada firman Tuhan, sehingga semuanya akan bukti nyata bahwa kasih Allah, Tuhan sudah mengasihi kita, sudah mengutus Roh Kudus. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Janji Allah ya dan amin. Kita yakin dan percaya Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan kita, sehingga diberi hikmat, ya. Kita sering kadang-kadang ada masalah, problem yang kita tidak bisa tahu jalan keluar, solusinya. Kita berdoa kepada Tuhan, Roh Kudus, Tuhan tolong campur tangan, apa yang harus saya lakukan, ya. Nah, waktu kita berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan keyakinan iman yang bulat, dengan setia, taat, ya, tidak bimbang, tidak ragu, Roh Kudus akan bekerja dengan luar biasa. Amin. Kita akan diberi petunjuk jalan keluar yang benar, sehingga kita tidak jatuh dalam dosa, kemiskinan, kesengsaraan, masalah yang terus-menerus mengejar kita, ya. Dan kita jadi saksi Tuhan Yesus yang hidup, yang luar biasa. Amin. Ya, Tuhan akan berbicara, ya, melalui Roh Kudus, dan kita akan menerima dengan cuma-cuma, ya. Nah, kita lihat Roh Kudus ternyata ada juga emosi, ya. Jadi ada perasaan, ada keinginan, ada emosinya. Jadi kita juga tahu hal itu, ya. Jadi mari kita dengan setia, dengan taat lakukan firman Tuhan, sehingga janji Tuhan ya dan amin, ya. Jadi kalau kita lagi sedih, Roh Kudus juga sedih, ya. Jadi kalau kita bahagia, gembira, Roh Kudus juga akan gembira. Kalau kita taat, setia, Roh Kudus akan senang sekali, amin. Akan bersorak-sorai. Jadi kita sungguh-sungguh biar peran Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, ya. Jadi Roh Kudus memiliki kemauan, kebebasan, dan ketetapan, ya. Jadi Roh Kudus yang kita percaya, campur tangan dari Tuhan, yang Tuhan berikan Roh Kudus, jangan sia-siakan, jangan abaikan. Ya, kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Aktifkan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Terus minta pengurapan, terus setiap hari minta Tuhan urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan urapan yang baru setiap hari, sehingga kita kepenuhan Roh Kudus. Waktu kita kepenuhan Roh Kudus, tutur kata kita, tingkah laku kita, mimik muka kita, mata kita itu akan berubah luar biasa, ya. Ada kemuliaan Tuhan, ya, karena campur tangan dari Tuhan menyertai kita, karena kita setia, taat. Roh Kudus bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, beri yang terbaik, kita akan terima yang terbaik. Karena kita patuh, kita akan dibebaskan, kita akan dimerdekakan dari hal-hal yang buruk yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Jadi marilah kita keluar dari zona nyaman kita. Kita mulailah aktif, ya, dengan pekerjaan Tuhan. Ya, bacalah firman Tuhan. Waktu kita baca firman Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus mengurapi kita, sehingga kita mengerti maksud firman itu, dan kita dicelikan mata kita, rohani kita, pikiran kita dibukakan
mengenai kebenaran firman Tuhan. Waktu kita sungguh-sungguh ya minta pertolongan Roh Kudus, tolong kita akan dengan mudah kita mengerti firman Tuhan. Kita akan jalani kehidupan ini dengan tidak terbeban berat ya. Karena Tuhan tidak memberi yang beban berat yang luar biasa. Tuhan beri kemampuan, pasti bisa kita terobosi ya. Kita lalui masalah, problem yang kita hadapi bersama Tuhan Yesus, bersama Roh Kudus. Bimbingan dari Roh Kudus sehingga kita tahu ya, kita dibebaskan dari malapetaka ya. Biar Roh Kudus memimpin kehidupan kita ya, jalan kita, apa yang harus kita tempuh ya, tujuan hidup kita. Kita mulailah melangkah ya bersama Roh Kudus. Roh Kudus akan membimbing kita ya, menuntun kita, mengingatkan kita, menghibur kita, dan kita yakin dan percaya tujuan yang kita kendaki ialah pasti happy ending, beri yang terbaik. Dan kalau kita setia, pasti Roh Kudus menuntun kita sehingga kita selamat pada tujuan ya. Demikian juga kalau kita setia, taat ya, kita diselamatkan, seisi keluarga diselamatkan. Itu penting sekali ya, keselamatan. Ingat, selalu keselamatan, karena kita sudah lihat akhir zaman yang begitu mengerikan ya, sudah banyak firman Tuhan yang sudah digenapi. Marilah kita bergegas membenahi diri ya. Kita sungguh-sungguh mau diselamatkan. Selalu panggil Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus, tolong ingatkan saya untuk selalu berseru kepada Tuhan, minta pertolongan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong saya, selamatkan saya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Roh Kudus pasti bisa. Karena Roh Kudus yang Tuhan utus, kita terima dengan ucapan syukur. Amin. Nah, jadi kita tadi sudah membahas mengenai Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Ayat firman Tuhan, ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 29. Ya, yang kita telah bahas, Bapa ya, Bapa pencipta langit, bumi, dan segala isi. Dia mengasihi kita. Dia mengutus anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus ke bumi untuk supaya kita ditebus dosanya, diampuni. Amin. Nah, yang kedua putra ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya, yang diutus ke dunia menyelamatkan kita. Dia memberi contoh teladan yang baik yang harus kita lakukan. Mari kita baca firman Tuhan, teladani firman Tuhan, perintah-perintah ya dari Alkitab, kita taati ya. Karena Allah Tuhan Yesus Kristus sangat mengasihi kita. Amin. Dia menyelamatkan kita, dia penebus, nah, penolong kita. Yang ketiga, Roh Kudus ya, di mana kita tadi sudah bahas ya. Jadi Roh Allah, ada Roh Kudus ya. Jadi di Perjanjian Lama juga sudah ada ya, Perjanjian Baru, dan demikian juga Tuhan Yesus Kristus sebelum naik ke surga, dia berjanji akan mengutus Roh Kudus untuk menolong, membantu kita, mengingatkan kita, menginsyafkan kita ya, supaya kita benar ya. Roh Kudus, Roh kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan tidak mau menghendaki seorang pun dari kita binasa. Semuanya Tuhan mau kita selamat, seisi keluarga diselamatkan. Amin. Kita yakin dan percaya kita keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Karena kita sudah belajar dengan benar-benar mendengar firman Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus menolong kita waktu kita tidak membantah, ya, tidak acuh kepada Roh Kudus, kita akan diselamatkan. Karena Roh Kudus mengajari kita. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.
Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan dan masuk kepada perjamuan kudus. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman Tuhan. Wah, kami yakin dan percaya, kami sudah mengerti dengan sungguh-sungguh firman Tuhan. Biar kami jadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus Tuhan Yesus menolong kami ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Roh Kudus membantu kami, mengingatkan kami, memberi pengetahuan kepada kami, tidak berbuat kejahatan sehingga kami diselamatkan. Dan segala berkat kami terima dengan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau masuk perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Guys, siapkan perjamuan kudus. Saya akan membacakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata demikian. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum cawan dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Amin. Mari kita angkat lebih tinggi dari kepala kita, tanda kita hormat kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus. Siapkan cawan perjamuan kudus. Angkat tinggi-tinggi tanda hormat kepada Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimerdekakan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, amin. Kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan firman Tuhan dengan setia, dengan taat, dengan sungguh-sungguh dalam lubuk hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kami sudah jadi satu dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Ada keselamatan, ada pembelaan darimu. Roh Kudus biar bekerja dengan luar biasa, kami tidak menolak Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami dari ujung rambut sampai ujung kaki dan kuat kuasa dari Tuhan Yesus. Sehingga kami kepenuhan Roh Kudus, segala berkat kami terima dengan ucapan syukur. Oleh bilur Tuhan Yesus kami sembuh, sehat, walafiat. Kami diberkati usaha kerjaan kami, rumah tangga, pernikahan kami, anak-anak kami. Tidak roh jahat yang bergentayangan mengganggu di rumah kami usir dan tidak kembali lagi. Untuk selama-lamanya kami ucap syukur. Sempurnakan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, kita tutup dalam doa berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan firman Tuhan, sudah dengar sebagian firman Tuhan, kami mau menerima berkat dari surga. Diberkatilah usaha kami, diberkatilah pernikahan kami, diberkatilah sekolah anak kami, diberkatilah pelayanan kami. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai merata kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat ketemu kembali. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya, amin.